Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua bukan karena kekuatan hebat kami, tetapi karena berkat kasih-Mu. Terlebih lagi ya Bapa, pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada hari ini yaitu berjaga-jaga dan berdoalah. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa kita sudah memasuki masa Adventus atau minggu-minggu Advent, yang artinya masa penantian. Bukan sekedar menanti hari perayaan Natal, namun lebih menanti kedatangan yang kedua kali, Tuhan Yesus Kristus. Nats firman Tuhan hari ini di ayat 36 yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita berjaga-jaga bukan dengan pesta pora dan kemabukan, seperti tegas dinyatakan di ayat 34, melainkan dengan tetap sadar dan hidup yang benar dan mulia. Tuhan Yesus mengingatkan para murid untuk berjaga-jaga menjelang kedatangannya kembali. Berjaga-jaga sambil berdoa, dua kegiatan aktif yang harus dilakukan, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga supaya bisa hati-hati dalam bertindak. Hati mereka tidak condong kepada kejahatan, sambil berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan agar senantiasa menjaga mereka. Mengapa? Karena tantangan yang mereka hadapi akan semakin besar. Ayat 34 dituliskan, tantangan yang akan dihadapi mereka itu adalah pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Orang yang sudah berada dalam pesta pora lalu mabuk akan lupa segalanya, lupa dengan sekitarnya,
bahkan bisa lupa dengan dirinya. Ada banyak tantangan yang menggiurkan hati mereka sebagai manusia. Jika sudah tergiur, terlena, dan nyaman, maka dengan mudah mereka akan melupakan Tuhan. Untuk semua itu, Yesus mengingatkan kepada para muridnya untuk jagalah dirimu. Saat ini, seperti halnya para murid, kita pun diingatkan oleh firman Tuhan hari ini untuk senantiasa berjaga-jaga menyambut kedatangannya, berjaga-jaga sambil berdoa, karena ada banyak tantangan yang bisa membuat kita terlena dan menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan bisa jadi melupakannya. Paulus berkata bahwa kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran sesat yang menyimpan dari ajaran Tuhan. Jadi marilah kita tetap berjaga-jaga dan berdoa sehingga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Datang tantangan, datang persoalan, datang masalah, kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Berjaga dan berdoa akan membuat kita tidak mudah tergoda untuk menyangkali iman kita ketika harus menghadapi kesakitan, penderitaan, dan banyak persoalan, terlebih di masa penantian ini. Mari kita bersama di setiap perjuangan kehidupan keluarga dan pribadi masing-masing setia menantinya dalam wujud semakin berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, memohon serta mendapatkan kekuatan Allah untuk bertahan, bahkan luput dari semua yang harus terjadi di saat-saat penantian. Ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa atas firman Tuhan yang semakin hari semakin menguatkan kami. Biarlah Bapa, apapun yang kami lakukan, campur tangan-Mu terus menyertai dan memelihara kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, pimpin dan bimbinglah setiap langkah kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.